Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang paham fundamentalisme dalam Islam. Kelompok 11 terdiri dari rekan saya Habil Fateh Muntaha, Yuda Sujud Pranyoto, dan saya sendiri Muhammad Agung Ramadan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas di sini terdapat 3 materi. Yang pertama ada pengertian fundamentalisme dalam Islam. Yang kedua ada ciri khas dan karakter fundamentalisme. Dan yang ketiga ada sejarah kelompok fundamentalisme dalam Islam. Baik, yang pertama ada pengertian fundamentalisme dalam Islam. Di sini kita akan dijelaskan fundamentalisme itu apa sih? Fundamentalisme adalah gerakan dalam sebuah aliran, paham, atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini sering sekali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Kadang, mereka menganggap diri mereka sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah tercemar. Selanjutnya, ada tujuan fundamentalisme. Di sini disebutkan tujuan dari kelompok mereka apa sih? Yaitu mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks kitab suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kesuksesan politik demi mendesakan kejayaan kembali ke tradisi mereka. Lalu di sini ada contoh-contoh fundamentalisme. Nah, di sini terlihat ada gambar dan gambar ini itu mendeskripsikan tentang gerakan Padri atau perang Padri di Minangkabau. Nah, ini apa hubungannya sih dengan fundamentalisme? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan Padri terlebih dahulu. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Paguduyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, karena kaum Padri dan kaum adat bergabung jadi satu, berjuang melawan Belanda. Nah, di sini kalian bingung nih, di mana letak fundamentalismenya kan? Nah, di sini kita akan garis bawahi di mana letak fundamentalismenya. Di Indonesia, gerakan fundamentalisme akarnya pada gerakan Padiri di Minangkabau yang sekarang kita bahas ini. Di antaranya adalah pokok-pokok gerakan kaum Padri yang terlihat mirip dengan ajaran Wahabi dan mereka beroposisi pada bid'ah dan kufarat. Mereka juga melarang penggunaan tembakau dan pakaian sutra. Nah, ini yang akan menjadi bibit-bibit munculnya fundamental yang kita kenal sekarang. Dan kesimpulan pengertian dari fundamentalisme atau bisa kita sebut arti singkatnya, arti yang lebih mudah kita definisikan, yaitu kelompok keagamaan yang cenderung kaku dalam menafsirkan doktrin agama dan lebih memilih jalan kekerasan dalam mencapai tujuan. Titik. Itu merupakan kesimpulan dari materi yang saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Habil Fateh Muntaha. Terima kasih. Ya, baik. Nomor 2. Ciri khas dan karakter fundamentalisme. Beberapa ciri khas dan karakteristik fundamentalisme. Nomor 1. Muncul sebagai gerakan moral untuk kembali kepada apa yang mereka yakini sebagai kebenaran-kebenaran fundamental di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak menentu. Yakni, norma dan nilai yang semula dipegangi dalam rangka menjalani hidup bersama dalam masyarakat sering menjadi goyah karenanya. Masyarakat seolah kehilangan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dalam kondisi kehidupan masyarakat tidak menentu seperti itu, maka muncullah gerakan-gerakan reaksioner ingin mengedepankan kembali nilai-nilai kebenaran yang dianggap telah dilupakan atau bahkan telah hilang dari perjalanan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya, nomor 2. Kembali kepada pegangan hidup sehari-hari, yakni kitab suci yang mereka percayai tidak pernah salah. Kitab suci dengan prinsip hermeneutis seperti ini, maka
kaum fundamentalis cenderung memahami kitab suci mereka secara hurufiah, dan tidak selamanya harus hurufiah. Apabila masalahnya secara jelas dan tegas dinyatakan di dalam kitab suci, maka harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Namun, apabila masalahnya kurang atau bahkan tidak jelas, maka harus ditafsirkan dengan cara mencari jawabannya di dalam bagian-bagian dan kitab-kitab yang lain dari kitab suci tersebut. Selanjutnya, nomor 3. Memiliki kesamaan namun berbeda dengan ortodoksi. Jadi, kaum fundamentalis melakukannya dengan penuh kesadaran. Sadar terutama maksudnya kronis di tengah hidup yang ditandai oleh semakin merajalela berbagai macam tindakan amoral dan semakin terdesaknya kebenaran-kebenaran fundamental. Untuk itu, nilai kebenaran kitab suci harus ditegakkan kembali. Dalam hal inilah, maka kaum fundamentalis memiliki kesamaan dengan kaum ortodoks. Kitab suci di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar mendukung niat tersebut. Dengan kata lain, mereka menyatakan nilai-nilai kebenaran kitab suci tersebut di tengah-tengah sistem kemasyarakatan yang stabil. Selanjutnya, nomor 4. Percaya pada akan segera datangnya zaman yang baru atau kerajaan 1000 tahun. Jadi di dalam kitab suci mereka tentang apa yang kelak akan terjadi dengan dunia di masa depan, yakni di zaman akhir. Mereka percaya akan segera datangnya kerajaan 1000 tahun, serta apa yang terjadi ketika kerajaan 1000 tahun itu benar-benar tiba. Sedangkan mereka yang tidak berpegang pada kebenaran tersebut akan ditinggalkan pada zaman akhir. Orang-orang beriman akan mendengarkan tiupan suara trompet surgawi, atau biasa yang sering kita dengar, trompet sangkakala. Dan ketika itulah mereka semua akan diangkat masuk dalam surga dan meninggalkan mereka yang tidak beriman. Kepercayaan ini akan menjadi dasar-dasar pertimbangan etis untuk bertindak di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, nomor 5. Bersifat separatis. Berdasarkan pada pandangan teologis mereka, kaum fundamentalis mendalilkan disiplin rohani yang begitu ketat terhadap para anggotanya. Banyak di antara mereka yang menolak untuk berdansa, tidak minum minuman keras, ataupun merokok, menentang segala bentuk perjudian dan segala macam bentuk kemaksiatan. Banyak pihak dicurigai sebagai pihak yang telah ternoda oleh kehidupan murtad sebagai akibat kompromi kehidupan selama ada di dunia. Itu semua mereka lakukan agar mereka pada akhirnya tidak terbuang dari anugerah di dalam kerajaan 1000 tahun. Selanjutnya, nomor 6. Sangat menekankan dan menonjolkan pentingnya perwataan untuk bertobat. Kaum fundamentalis mempercayai sepenuhnya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sementara orang-orang lain di luar mereka pandang sebagai orang-orang yang tidak atau belum diselamatkan. Dengan keyakinan seperti itu, dunia ini seakan-akan terbagi menjadi dua bagian, yakni dunia orang-orang yang telah diselamatkan dan dunia orang-orang yang belum atau tidak diselamatkan, yang disebut dunia kudus dan dunia kejahatan. Dengan kata lain, dunia terang dan dunia kegelapan. Karena dijiwai oleh sikap kurang terbuka, maka dalam perwataan itu, mereka sebetulnya menempatkan diri sebagai subjek, sedangkan mereka yang diberi warta menjadi objek semata-mata. Mereka menyiarkan berita-berita pewartaan melalui radio, televisi, pamflet-pamflet, kaset, dan bahkan tidak segan-segan datang dari rumah ke rumah dengan satu tujuan, meyakini pihak lain bahwa tidak ada jalan masuk ke surga kecuali jalan yang mereka tujuannya. Nomor 7. Awalnya berfungsi sebagai gerakan yang bersifat sporadis individual. Awalnya fundamentalisme bukanlah satu gerakan yang terorganisir di dalam suatu struktur organisasi tertentu. Selaras dengan tujuan memberikan suara pembangunan ini, maka awalnya gerakan ini merupakan gerakan intra-institusi. Artinya gerakan-gerakan yang muncul di dalam lingkungan suatu kehidupan bersama. Contohnya,
gereja X. Dan demikian bersama itu, yakni demi kenyataan bahwa suara-suara mereka sering membentuk dinding yang keras. Maka muncullah kesadaran mengkoordinasikan suara-suara mereka dalam suatu struktur organisasi tertentu. Jadi, mereka menyelaraskan atau meluruskan satu suara saja. Dengan demikian, gerakan ini menjadi gerakan yang berbeda di luar kehidupan bersama yang semula menjadi target suara kebaruan tersebut. Selanjutnya, nomor 8. Terlibat juga di dalam kegiatan sosial politik. Seiring dengan target sasaran yang lebih luas, yang tidak lagi terbatas hanya pada sasaran keagamaan saja, maka kaum fundamentalis juga mengarahkan sasarannya kritik kepada masalah-masalah sosial politik. Pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat, kaum fundamentalis menganggap bahwa krisis itu disebabkan pertama kali oleh krisis spiritual. Dalam perjuangan di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak menentu seperti itu, kaum fundamentalis seringkali juga sangat peduli terhadap isu-isu krusial, seperti misalnya perlunya kan intervensi masyarakat, yakni keluarga, dari berbagai macam distorsi seperti perceraian, perselingkuhan, penyalahgunaan anak, seks bebas, aborsi, dan sebagainya. Oke, sekarang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Yuda Sujud Pranyoto. Yuda. Berikutnya, ada sejarah kelompok fundamentalisme dalam Islam. Review singkat sejarah fundamentalisme. Fundamentalisme adalah gerakan yang menekankan kebenaran Bible, bukan hanya yang saja, tetapi juga sebagai catatan sejarah tertulis dan kenabian. Setelah Perang Dunia I, gerakan ini muncul secara terpisah-pisah dalam berbagai sekte Protestan Amerika Serikat. Dan gerakan ini telah menjadi permasalahan nasional bagi Amerika Serikat. Jika melihat sejarah, bahkan gerakan fundamentalisme dalam agama Kristen lebih mengerikan, yang pada waktu itu fundamentalisme ini membunuh Hippias, seorang ilmuwan perempuan berparas cantik pada 415 Masehi. Kemudian berlanjut kepada pembakaran perpustakaan Iskandaria. Adalah yang merupakan suatu bentuk reaksi mempertahankan keautentikan ajaran Kristen dari kebenaran Bible. Penyebab lahirnya paham fundamentalisme. Pemahaman terhadap agama dikatakan bermula dari sebuah keyakinan serta melalui praktik ibadah. Terciptanya kehidupan beragama, setiap pemeluk agama meyakini kebenaran agama mereka masing-masing, bahwa semakin rendah tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seseorang, makin sempit dan konkret suatu yang difanatikinya dalam kehidupan beragamanya. Jika fanatisme seseorang lebih dominan, maka penghayatan spiritual akan terabaikan. Mereka akan terkesan rela mati untuk agama, padahal tidak ada satupun agama yang mengajarkan itu. Ada banyak tipologi dalam dinamika pemikiran Islam. Dalam konteks pemikiran teologi, ada kelompok Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan sebagainya. Sekte-sekte ini sudah eksis jauh sebelum konteks Islam modern. Islam modern secara umum diakui lahir setelah abad ke-18. Dalam konteks gerakan Islam modern ini, ada tipologi gerakan Islam yang sosialis, sekuler, reformasi, nasionalis sekuler, nasionalis religius, liberal, hingga fundamentalis. Sejarah pergerakan fundamentalis di Indonesia. Dalam sejarah tutur dijelaskan bahwa penyebaran Islam dengan pendekatan politik dan pola radikal fundamental pernah dilakukan oleh seseorang ulama dari Cina yang bernama Syekh Abdul Qadir Hashimi yang memiliki nama asli Tun Engwa. Dikisahkan dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Qadir melakukan penyerbuan secara fisik terhadap kerajaan Majapahit dan menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam melaksanakan misinya, dia dibantu oleh seorang ulama dari Aljazair bernama Syekh Utsman, atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung. Di Indonesia,
Gerakan fundamentalisme akarnya berada pada gerakan Padri di Indonesia. Di antara pokok-pokok gerakan kaum Padri yang terlihat mirip dengan ajaran Wahabi adalah mereka berposisi pada bid'ah dan kufarat. Mereka juga melarang penggunaan tembakau dan pakaian sutra. Selain yang disebutkan di atas, ada pula beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai gerakan fundamentalisme Islam. Di antaranya adalah Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Sunnah wal Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Laskar Jihad. Berikut ini merupakan contoh organisasi yang diasumsikan sebagai gerakan fundamentalis di Indonesia. Keyakinan seseorang tidak diambil dari agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.